Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, banyak kita menjumpai akan sanjungan, pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullahi jami'an. Kenapa jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala? Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit kejadian-kejadian yang berkaitan dengan para sahabat ridwanullah jami'an, Allah turunkan berkaitan dengan mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hukum-hukum yang berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Sebabnya jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi alaihi salatu wasallam mengembangkan dakwah yang agung yang mulia ini di tengah-tengah umat manusia. Para sahabat ridwanullah jami'an telah mengorbankan harta mereka, tenaga mereka, bahkan tidak sedikit di antara mereka nyawa mereka melayang, mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala demi membela menyebarkan agama yang mulia ini. Dan tidak sedikit jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita, apakah yang dahulu maupun sekarang, mereka senantiasa menorehkan di dalam kitab-kitab mereka tentang keutamaan para sahabat ridwanullah jami'an dan kewajiban kita mengikuti sunnah-sunnah mereka. Bahkan para ulama semuanya sepakat, sungguh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an, mengikuti cara mereka beragama, cara mereka berakidah, cara mereka beribadah, cara mereka bermuamalah, adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan di antara ulama kita yang mengarang sebuah kitab yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat besar manfaatnya buat kita semuanya, agar kita membangun agama kita di atas akidah yang benar, adalah apa yang dikarang oleh Syekh atau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Di mana jamaah rahmatullah, di awal-awal kitab Imam Ahmad rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu man wa karami, menuliskan, menorehkan di dalam kitabnya bahwasanya Ushulus Sunnah indana, pokok pondasi agama menurut kami, di sisi kami, yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan at-tamassuk jamaah rahmatullah? Yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an wal iktida'u bihim, dan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Maka dalam poin ini jamaah rahmatullah sangat penting kita ketahui, kenapa kita harus mengikuti sunnah para sahabat ridwanullah jami'an. Sebab yang pertama, mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, begitu pula dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in. Dalam hal apa? Dalam hal apa Nabi alaihissalatu wassalam merekomendasi sahabatnya, kemudian para tabi'in dan tabi'in, adalah dalam perkara agama jamaah rahmatullah, bukan dalam perkara dunia. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan kalian lebih mengetahui tentang dunia-dunia kalian. Oleh karenanya Nabi alaihissalatu wassalam mempersaksikan sahabat ridwanullah jami'an, mereka adalah manusia yang paling terbaik dalam perkara agama, dalam perkara akidah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para sahabat ridwanullah jami'an adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka senantiasa bergegas meninggalkan sesuatu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh nabinya alaihi salatu wasallam. Mereka adalah orang-orang yang di dalam diri mereka terkumpul keimanan yang hebat, terkumpul keimanan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keagamaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita semuanya
untuk tidak menyelisihi Nabi SAW, begitu pula menyelisihi sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi yaitu mengikuti jalan selain dari apa yang dijalankan oleh Nabi SAW, mengikuti sunnah selain daripada sunnah Nabi SAW dalam berakidah, beribadah, bermuamalah. Inilah pentingnya zaman rahmatullah ketika kita berakidah, ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah, ketika berdakwah, maka lihat dan timbang semua perkara tersebut. Apakah akidah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan mencocoki dengan sunnah Nabi SAW atau tidak? Apakah muamalah kita sudah mencocoki dengan arahan dan petunjuk Nabi SAW atau tidak? Dan apakah dakwah kita termasuk dakwah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW atau tidak? Wa man yushaqiqir rasul, maka barang siapa yang menyeleweng, menyimpang, keluar dari koridor dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada mereka hujah, setelah datang kepada mereka dalil-dalil yang jelas dari Quran dan sunnah Nabi SAW, datang kepada mereka dalil, ini dalilnya berjenggot, masih mereka kemudian cari alasan untuk tidak berjenggot. Ini dalilnya bercadar, ini dalilnya berjilbab besar, ini dalilnya celana cingkrang, ini dalilnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Masih saja manusia itu mencari-cari celah untuk lari dari sunnah Nabi SAW, bahkan menghina, mencela, mencaci, memaki, merendahkan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Setelah datang kepada mereka hujah yang jelas, dalil yang jelas, burhan yang sangat jelas terang benderang, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini zaman rahmatullah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, bahwasanya orang beriman di sini tiada lain yang tidak bukan adalah para sahabat ridwanullah jami'an, dengan alasan karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW, dan tidak ada yang lainnya. Dan keutamaan mereka sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quranul Karim, begitu pula dengan sunnah Nabi SAW, sehingga mengatakan al-mu'minin di sini adalah semua orang-orang beriman, maka ini adalah merupakan kekeliruan. Sebab kalau kita mengatakan orang-orang mukmin semua di sini, maka siapa yang diikuti? Organisasi siapa yang diikuti? Karena manusia hari ini berkelompok-kelompok sesuai dengan organisasinya. Ada organisasi ini, ada organisasi itu, dan semua hizbi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka berada di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka al-mu'minin di sini dalam ayat surah An-Nisa ayat 115 ini tiada lain dan tiada bukan adalah sanjungan dan pujian, rekomendasi terhadap orang-orang yang beriman yang pertama kali, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu orang-orang yang terdahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi SAW. Orang-orang yang terdahulu dan pertama kali dari Muhajirin dan Ansar, yaitu sahabat Nabi SAW dari Muhajirin dan Ansar. Mereka mengikuti selain dari jalannya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an, nuwallihi ma tawalla. Maka Allah mengatakan, kami biarkan mereka leluasa dengan apa yang mereka ingin lakukan. Kami biarkan mereka leluasa dengan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan khurafat yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan dakwah, yang hari ini zaman rahmatullah banyak manusia terjatuh di dalam perkara tersebut. Akidahnya menyimpang. Sebagaimana akidah-akidah sufi yang kita dapatkan di media sosial, mudah sekali kita mendapatkannya zaman rahmatullah, orang-orang yang berakidah dengan akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Dan toh kalau kita menasihati mereka, mereka kemudian mengatakan Wahabi sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Padahal mereka zaman rahmatullah sedikit-sedikit melakukan amalan bid'ah, sedikit-sedikit melakukan amalan bid'ah. Dan kita nasihati mereka, tegur mereka agar ketika beragama jangan melakukan amalan-amalan bid'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini mereka dibiarkan leluasa dengan amalan bid'ah yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka
dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, kejelekan yang mereka lakukan sampai dosa-dosa mereka membumbung. Oleh karenanya jemaah rahmatullah, ahlul bid'ah itu memang sangat sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah merupakan sebuah perkara yang baik, dan ini adalah merupakan di antara tipu daya syaitan terhadap orang yang melakukan amalan bid'ah. Nanti kita akan bahas jemaah rahmatullah usul yang berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak kami akan masukkan mereka dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, saking agungnya kedudukan para sahabat, kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi alaihi salatu wasalam, dan penghormatan umat kepada mereka, Abdullah ibn Mas'ud kemudian mengatakan dalam sebuah perkataannya yang sangat indah, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahum kanu abarru hadhil umma quluban wa amqaha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahum Allah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum fadlahum wattaba'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim." Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat yang mulia, dan di antara ulamanya sahabat ridwanullah jami'an kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang itu sebagai sosok yang dia teladani, sebagai sosok yang dia ikuti, sebagai sosok yang dia agungkan, yang dia muliakan, maka hendaknya dia meneladani, mengagungkan, memuliakan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, Masya Allah, jamaah rahmatullah, ini adalah merupakan untaian nasihat yang sangat indah. Jangan pernah kita berteladan dengan orang-orang yang masih hidup, jamaah rahmatullah. Jangan kita ta'assub, taklid butat kepada guru-guru kita, karena mereka belum ada jaminan bisa selamat dari fitnah yang terjadi. Kaming unasim, betapa banyak kita mendapatkan manusia, kiai, profesor, doktor, mereka kemudian murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menjadi orang-orang munafik. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang dahulunya membela Islam, kemudian mendapat mereka terfitnah dengan berbagai macam syubhat, mereka pun menjadi musuh sunnah, membenci sunnah, memerangi sunnah, bahkan mereka menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Fa'innahum kanu abaru hadhil ummah. Kata Abdullah bin Abbas, sebab mereka ini para sahabat memiliki hati yang bersih, yang suci, ya tidak seperti kita. Kadang hati kita ini ada rasa tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Kadang hati kita tidak ridho dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam seperti jenggotan. Ya kadang kita risih berjenggot takut dikatakan kambing. Kadang kita risih dengan celana cingkrang karena kita takut dikatakan banjir. Kadang kita risih istri kita bercadar karena takut dikatakan ninja dan seterusnya. Fa'innahum kanu abaru hadhil ummah quluban. Mereka para sahabat ridwanullah jami'an tidak pernah merasa berat dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka ketika ada perintah, mereka senantiasa bersegera ya menyambung seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Nabi alaihi salatu wasalam, tanpa mereka ada perasaan berat, ada perasaan kok kenapa Nabi alaihi salatu wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Mereka memiliki hati yang bersih dan jernih ketika menerima syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah banyak bertanya kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu, sebagaimana banyak kita mengeluhkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Wa amaqaha ilman, dan para sahabat ridwanullah jami'an mereka adalah umat yang paling mendalam ilmunya berkaitan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka adalah orang yang paham terhadap syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa aqalluha takallufan, dan para sahabat ridwanullah jami'an mereka tidak pernah memberat-beratkan diri mereka berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dibimbing oleh Nabi alaihissalatu wassalam agar beragama sesuai dengan kemampuan mereka, agar mereka tidak beragama melampaui kapasitas mereka, melampaui kesanggupan mereka. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, binasalah orang-orang yang membebani dirinya dengan sebuah beban yang dia tidak bisa pikul. Oleh karena zaman rahmatullah, di antara ciri tanda baiknya agama seseorang itu adalah mereka tidak memberat-beratkan diri mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengambil
agama yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan wajib maupun sunnah Nabi SAW, ya, adapun wajib mereka senantiasa total dalam perkara tersebut, sementara yang sunnah maka mereka mengambilnya sesuai dengan kesanggupan yang mereka miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah kaum dengan sebuah pembebanan syariat kepada mereka kecuali dalamnya ada wus'ah, ada kesanggupan. Jaman rahmatullah, sehingga kaidah yang agung dalam agama ini istimbatnya dari ayat yang kita sebutkan tadi, la taklifa illa bimaqdurin alaih. Tidak ada sebuah pembebanan dalam sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalam pembebanan tersebut ada wus'ah atau keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa aqwamuha hadiyan wa aqwamaha hadiyan, dan mereka para sahabat ridwanullah jami'an adalah orang-orang yang memiliki hidayah yang sangat kuat. Allah memberikan kepada mereka hidayah yang sangat kuat. Kenapa jamaah rahmatullah? Karena mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena mereka senantiasa berjalan di atas jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa pernah mereka membelok, apatah lagi membangkang dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wa in tuti'u tahtadu. Kalau engkau ikuti Muhammad, kalian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan semakin orang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka hidayah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala juga semakin besar dan semakin kuat.